Angger moco toh? Oke. Oke. Langsung saja ya. Saya mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7 pada mata kuliah senam aerobik yang diampu oleh Pak Ali. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, dan kelompok kami terdiri beberapa anggota. Yang pertama saya ada Yoga Kuncahyo Firdaus 6211 418117. Oke. Ini adalah yang pertama ada Saudara Puput Febrianto. Kemudian ada saya sendiri, ada Siti Umi Faridatul Umah, ada Muhammad Abu Dafa, dan yang terakhir ada Siti Mutmainah. Oke, langsung saja ya. Langsung saja akan dijelaskan oleh yang pertama oleh rekan saya. Monggo, Saudara Puput, silahkan. Ya, yang pertama yaitu tentang tanggung jawab instruktur senam aerobik dan esensi komunikasi dalam senam aerobik. Next. Lanjut. Tanggung jawab instruktur senam aerobik. Tanggung jawab. Senam aerobik merupakan salah satu contoh grup latihan, maka sangatlah penting sebagai seorang instruktur supaya dapat membangun suasana yang baik dan menarik untuk menciptakan atmosfer yang positif, sehingga membuat peserta senam merasakan kebersamaan, kesiapan, dan saling terhubung. Karena tidak sedikit orang yang mengikuti grup latihan adalah dengan alasan sosial. Next. Instruktur senam adalah pemimpin dan panutan untuk program latihan yang dilakukan. Instruktur senam aerobik datang minimal 15 menit sebelum senam aerobik dimulai. Persiapan sebelum kelas dimulai, seperti yang pertama, cek audio atau sound system dan peralatan penunjang lainnya. Selanjutnya yaitu mengenal peserta, observasi dan menyapa peserta, sehingga seorang instruktur dapat mendesain kelas yang sesuai dengan kebutuhan pesertanya. Instruktur senam aerobik kemudian yaitu siap mental. Yang pertama, cobalah selalu memotivasi diri sendiri dengan berpikir positif bahwa saya bisa. Yang kedua, hindari kata-kata dan tindakan yang bisa menyebabkan resiko negatif. Selanjutnya, usaha menjadi instruktur yang mempunyai antusiasme tinggi. Dan terakhir, rasa simpati. Akan lebih mengenal dengan menyapa nama peserta dibandingkan dengan bapak atau ibu. Dan empati. Sambutlah peserta dengan berjabat tangan atau tos dan kontak tubuh lainnya. Dengan begitu, Anda sudah membaur dengan peserta dan membuat mental Anda lebih siap. Next. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari Farida, silakan Farida. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah
Kompetensi yang diharapkan oleh seorang instruktur senam aerobik yang pertama tentunya memiliki keterampilan fisik dan status kebugaran yang baik. Yang kedua, menguasai materi tentang senam aerobik, terdiri dari sejarah dan perkembangannya maupun program latihan senam aerobik. Yang ketiga, memiliki pemahaman tentang anggota tubuh, anatomi ataupun fungsinya. Yang keempat, memiliki jiwa seni, yaitu pemilihan musik dan koreografi. Next. Selanjutnya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, yaitu menjelaskan materi senam dan personal kepada member. Memiliki jiwa kepemimpinan dalam memberikan arahan ataupun aba-aba. Selanjutnya, memiliki simpati dan empati kepada peserta senam. Memiliki rasa humor serta mudah bergaul. Yang terakhir, mengetahui keamanan atau pencegahan cedera serta memiliki kemampuan pertolongan pertama pada kecelakaan ataupun P3K. Next. Ada beberapa tips bagi instruktur senam aerobik dalam menciptakan atmosfer yang positif di dalam kelas membernya. Yang pertama, mulailah dengan salam dan perkenalan. Kemudian yang kedua, berpakaianlah yang sesuai akan tetapi tidak terkesan mengintimidasi peserta. Yang ketiga, beritahulah peserta tentang peralatan apa yang akan digunakan dalam latihan dan kondisi tempat. Yang keempat, berilah penjelasan tentang latihan yang akan dilakukan dan format kelasnya. Yang kelima, berilah tinjauan manfaat dari program latihan yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir, tersenyumlah dan berilah kalimat positif sebagai motivasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Farida. Selanjutnya saya Yoga akan menjelaskan ada beberapa tahapan untuk memimpin peserta senam aerobik dengan baik dan teratur tentunya ya. Yang pertama, memberitahu peserta apa yang harus dilakukan. Itu penting untuk peserta agar tahu apa yang akan dilakukan, terus step by step-nya seperti apa. Kemudian yang kedua, memberikan contoh peserta bagaimana bergerak dengan benar, gitu ya, agar peserta pun ketika nanti di rumah atau mengajar, misal keponakannya atau orang lain itu bisa mengajarkan dengan benar sesuai dengan gerakan yang benar juga begitu. Kemudian yang ketiga, berilah waktu peserta untuk mencoba. Nah, gunanya untuk apa? Agar peserta itu pede untuk melakukan gerakannya, gitu ya. Terus keempat, amati bagaimana peserta melakukannya. Kita juga atau sebagai seorang pemimpin senam itu harus memberikan kepada peserta waktu untuk memahami gerakan. Kemudian juga harus mengamati gerakan apakah gerakannya benar yang dilakukan peserta atau tidak. Kemudian yang kelima, berilah pujian untuk progres yang mereka lakukan. Pujian ini sangat krusial gitu ya, karena ketika diberikan pujian, peserta akan semangat untuk mengikuti senam aerobik begitu. Kemudian selanjutnya adapun contohnya ya. Contohnya seperti ini. Hari ini kita akan melakukan senam aerobik low impact. Langkah dasar atau basic steps dalam koreo pertama ada dua, yaitu step touch dan heel touch. Kemudian demonstrasikan bagaimana melakukan step touch dan heel touch yang benar. Kemudian setelah diberi contoh, mintalah peserta senam untuk memeragakannya. Kemudian amatilah apakah peserta melakukannya dengan benar, dan yang selanjutnya, berilah pujian apabila benar dan berilah pembenaran apabila ada gerakan yang kurang pas gitu ya. Tujuannya untuk apa? Semua hal-hal tersebut atau contoh yang tadi sudah kami sampaikan itu sangat runtut untuk menimbulkan atau agar
gerakan dari peserta itu bisa benar gitu ya, dan menerimanya itu bisa dengan baik gitu. Kemudian selanjutnya ada kata-kata motivator atau kata-kata motivasi yang bisa diteriakan pada saat senam aerobik berlangsung. Seperti tadi yang saya katakan bahwasannya kata-kata motivasi itu sangat penting agar menimbulkan gairah dalam melakukan senam atau gerakan-gerakan yang ada di senam aerobik. Dengan bersemangat tentunya diharapkan para peserta itu tidak terasa bahwasannya sudah melakukan gerakan begitu banyak gitu ya. Ini ada contoh-contoh dari kata-kata motivasinya. Ada ayo semangat lakukan bersama, kemudian kita kuat, awas ketukannya, tahan lagi dan lain hal sebagainya begitu ya. Itu adalah kata-kata yang baik yang disampaikan kepada peserta agar tetap semangat gitu dan menjaga kekuatannya. Ya, itu dari saya. Kemudian dari Saudara Dava, monggo silakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, esensi komunikasi dalam senam aerobik. Kemampuan komunikasi merupakan salah satu kunci penting untuk menjadi sukses dalam berbagai bidang kehidupan. Begitu pula dalam olahraga. Dalam senam aerobik, komunikasi antara instruktur dengan peserta senam harus berjalan dua arah, yang berarti segala bentuk informasi dan panduan gerakan yang disampaikan instruktur mampu dipahami dan direspon secara positif oleh peserta, sehingga mereka pun dapat mengikuti gerakan senam aerobik dengan benar sesuai irama. Next. Selanjutnya, komunikasi yang digunakan dalam dunia olahraga. Yang pertama yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Next. Komunikasi verbal berperan pada yang pertama fase 20 perkenalan instruktur, yang kedua perkenalan program latihan, yang ketiga pemberian instruktur dan aba-aba selama senam berlangsung. Komunikasi nonverbal dalam bentuk yang pertama pilihan musik, kedua postur tubuh, isyarat tangan, gerakan tubuh, dan ekspresi wajah berperan penting selama program latihan berjalan. Selanjutnya, guna menunjang performanya seorang instruktur senam baru. Dava. Ya, Selanjutnya terima kasih. akan dijelaskan oleh Saudari Siti Mutmainah. Silakan, Siti. Terima kasih. Selanjutnya adalah guna untuk menunjang performa seorang instruktur senam baru, perlu diperhatikan yang pertama, mampu menarik perhatian peserta baik melalui cara penampilan, postur tubuh, pilihan musik, dan lain sebagainya. Tentu saja pemilihan musik dan postur tubuh sangat berpengaruh dalam kesenangan atau dalam peserta dapat mengikutinya dengan senang. Yang kedua, mampu memberikan instruksi yang mudah dipahami dan dimengerti peserta sehingga ketika menggunakan istilah olahraga yang asing bagi peserta harus selalu diiringi dengan contoh gerakan. Jadi setiap aba-aba yang kita lakukan perlu diperhatikan juga contoh gerakannya. Kemudian yang ketiga, mampu memainkan intonasi, ada kalanya tinggi saat memberikan semangat, ada kalanya rendah saat datar saat memberikan instruksi. Seperti yang disebutkan tadi, contoh kata-kata motivator penunjang semangat bagi para peserta ikut senam. Yang keempat, mampu menerapkan kecapakan nonverbal. Next.
Oke. Dan tanggung jawab seorang instruktur senam aerobik ada yang pertama, kemampuan untuk menjelaskan kepada member. Itu sangat penting bagi seorang instruktur senam aerobik, menjelaskan secara jelas agar para member bisa memahaminya. Yang kedua, keterampilan komunikasi personal. Tentu saja komunikasi dua arah sangat diperlukan. Dan yang ketiga, kemampuan memimpin, karena seorang instruktur itu memimpin jalannya senam yang kita bawakan untuk menunjang kebugaran bagi para member. Terus keempat, keterampilan kerjasama tim. Yang kelima, kontrol atau manajemen diri. Yang keenam, mempunyai jiwa humor dan mudah bergaul. Tentu saja kalau kita ramah, pasti para member akan senang juga. Kemudian yang ketujuh, mempunyai ketertarikan atau simpati dan empati pada semua member. Yang kedelapan, usahakan mampu menghafal nama-nama peserta. Semakin kita dekat, maka mereka juga akan ramah kepada kita. Lanjut. Nah, bagi seorang instruktur hendaknya yang pertama, memberikan salam dan memperkenalkan diri. Salam dapat berupa hai, semangat pagi, atau assalamualaikum, dan sebagainya. Itu awalan. Terus kemudian memperkenalkan program latihan dapat berupa nama dari program latihannya, peruntukan umur, durasi waktu, maupun ketentuan berpakaian. Yang ketiga, menginformasikan manfaat dari program latihannya. Hal ini penting agar peserta lebih bersemangat dan termotivasi untuk rutin mengikuti program latihan. Yang terakhir, mengajak serta memotivasi peserta untuk aktif selama senam. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Siti Mutmainah. Ya, itu tadi presentasi dari kami semuanya. Ya, itu tadi presentasi dari kami semuanya ya. Dari kelompok 7, mata kuliah senam aerobik. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata atau penyampaiannya tadi ada yang keliru atau ada yang salah. Mohon maaf. Kemudian jika ada yang ingin bertanya, bisa bertanya di kolom komentar di bawah. Ya, bisa bertanya di kolom komentar di bawah atau memberikan masukan. Dan jangan lupa like dan subscribe. Begitu. Oke. Terima kasih dari kami. Say hello semuanya teman-teman. Hai, Halo. Oke, terima kasih. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.